Shalom, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Dan selamat pagi buat kami yang ada di Amerika. Dan selamat siang menjelang sore buat teman-teman yang ada di Jerman dan di Eropa. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini seperti hari Jumat ya, biasanya kita belajar pelajaran sejarah penebusan. Dan pelajaran hari ini masih kita tetap di buku seri yang ketujuh. Kita masih terus belajar mengenai 10 perintah. Dan hari ini adalah pelajaran mengenai analis perintah. Perintah yang mana? Perintah jangan ada Allah lain. Nah, Bapak Ibu, pelajaran hari ini percayalah pasti Bapak Ibu akan diberkati. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Nah, Bapak Ibu, mari saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa kita. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul di Jumsema Adonai, kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Pelajaran sejarah penebusan ini telah menebus di seluruh dunia, Tuhan. Bahkan sekolah teologi yang ternama di berbagai negara, mereka memakai buku sejarah penebusan ini untuk mengedukasi Tuhan di sekolah STT. Bapak, kami berbahagia hari ini melalui pelajaran sejarah penebusan Jumsema Adonai mendapat berkat anugerah khusus Tuhan. Bapak, Engkau telah mengirimkan pengajar kami, dosen kami di tengah-tengah kami, Bapak Pendeta Yudi Lengkong. Bapak, apa yang telah Engkau persiapkan dalam hidupnya, biarlah Bapak Engkau memakai dia di dalam jam-jam ke depan, sehingga dia dapat menerangkan pelajaran ini kepada kami. Ini penting Tuhan, karena banyak gereja-gereja lain Tuhan tidak mengajarkan tentang hal ini. Pelajaran ini penting sekali buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan dengan dahsyat, mampukan dia Bapa menjabarkannya kepada kami. Demikian juga kami semua ya Bapa. Ajari kami untuk menghormati kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk Tuhan setia belajar akan kebenaran firman. Biarlah hati kami Tuhan saat ini ditundukkan Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus dan mampukan kami Bapa untuk belajar dengan baik. Seluruh keberadaan kami, bagian operator Tuhan yang bekerja di belakang layar, maupun Tuhan seluruh perangkat kami yang kami pakai Tuhan untuk melayani Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau terus menolong dengan pertolongan Roh Kudus sehingga berjalan dengan lancar. Bapa, kami mau memuji, mengagungkan kebesaran-Mu, Engkau begitu baik, dan biarlah Engkau hadir bersama-sama kami, Engkau menilik setiap pribadi Tuhan, baik ada di rumah masing-masing, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada amin Bapak Ibu yang terkasih. Saya merasakan hari ini kita akan menerima berkat yang luar biasa. Sebelum kita mendengarkan pengajaran ini, mari kita melihat profil dari dosen kita. Kepada operator kami dipersilakan. Shalom semua, berjumpa kembali dengan tema Adonai. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Yudi M. Lengkong. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Nama lengkap Pendeta Yudi PM Lengkong, Eskom, MDiv MTH Demin. Tanggal lahir Manado 21 Oktober tahun 1979. Alma Mater Sarjana Komputer Eskom di Universitas Bina Nusantara Jakarta pada tahun 2003.
Master of Divinity MDiv di The Presbyterian General Assembly Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2010. Doctor of Ministry Demin di Perry Theological Seminary, Florida, US pada tahun 2015. Master Teologi MTH di STT Bethesda, Bekasi pada tahun 2021. Pelayanan, beliau pernah melayani sebagai pendeta di Gereja Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Tragawana 1 nomor 2 Puri Cinere, Depok. Pembicara seminar buku seri Sejarah Penebusan untuk Yayasan Damai Sejahtera Utama, Depok. Dosen di STT Hagiasmos Mission, Jakarta. Dan sekarang beliau melayani sebagai pendeta di Presbyterian Bukit Sion Indonesia di Jalan Ciliwung nomor 5 Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Ya, demikianlah rangkaian dari profil dari Bapak Pendeta Yudi sebagai narasumber. Ada yang teks saya, Ibu, pelajaran ini sangat bagus sekali. Dia seorang pendeta di Papua, ya, dan dia mengatakan Bapak Pendeta Yudi memiliki skill mengajar. Saya mengatakan bukan hanya skill aja, tapi dia punya spirit dia dari Tuhan yang luar biasa. Karena apa, Bapak Ibu? Untuk memahami pengajaran yang sehat ini diperlukan bimbingan Roh Kudus sehingga supaya kita semua dapat belajar. Mintalah kepada Roh Kudus agar kita bisa belajar dengan baik karena pelajaran yang akan kita pelajari tidak diajarkan di tempat yang umum, tetapi ini pelajaran khusus. Oleh sebab itu berbahagialah kita menerima kebenaran firman ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersilakan Bapak Pendeta Yudi untuk memaparkan pengajaran ini kepada kita. Dipersilakan, Pak. Terima kasih Bu Eni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bertemu lagi di hari Jumat ini. Dan saya percaya lewat menerima firman Tuhan secara terus-menerus, kasih karunia Tuhan pun kita terima secara terus-menerus. Roh Kudus bekerja dalam kita, maka bukan firman yang kita belajar, yang kita sadari, tidak hanya berhenti di kita, tetapi kita bisa dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyampaikannya kepada banyak orang lagi. Ya, sehingga lebih banyak orang menerima dan menyadari kebenaran firman seperti yang kita sadari. Ya, jadi tidak akan berhenti di saya saja, tidak akan berhenti di Bapak Ibu semua, tetapi kita semua akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Ya, jadi malam hari ini mari kita menerima kasih karunia Tuhan bersama-sama lewat tema analisis perintah, jangan ada Allah lain. Analisis perintah, jangan ada Allah lain. Jadi saya kembali ingatkan, kita masuk ke dalam memperoleh pemahaman mengenai 10 perintah. Semoga lewat kita mengikuti pelajaran-pelajaran ini ke depan, kita akan semakin diteguhkan dalam iman kita dan juga dalam pengajaran yang benar, pengajaran yang sehat mengenai firman Tuhan yang ada dalam Alkitab. Ya, secara khususnya terhadap pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa 10 perintah tidak cocok lagi zaman sekarang dan rincian-rincian itu tidak perlu, gitu ya. Tetapi kita akan mencoba memahami dari sudut pandang bagaimana Allah sangat mengasihi kita dan bagaimana Allah ingin menebus kita di dalam Yesus. Baik, kita mempelajari ini maaf ini analisis. Oke. Analisis perintah jangan ada Allah lain, gitu ya. Lewat mempelajari tema-tema ke depan ini, mari kita memperoleh hikmat dari Tuhan untuk bisa memahaminya. Baik, mari kita
baca terlebih dahulu Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, ini firman Tuhan. Dan kita akan melihat 10 perintah ini, mempelajarinya dengan alat bantu buku seri Sejarah Perubahan, khususnya seri yang ke-7. Seri ke-7. Jadi seri Sejarah Perubahan ini ditulis oleh Pendeta Abraham Park dan diwariskan kepada semua orang Kristen yang mau memahami Alkitab, yang mau cinta Alkitab. Ya, baik. Mari kita lihat. Jadi kita akan lihat dalam dua bagian. Jadi setiap perintah kita akan coba melihatnya dari dua sisi. Yang pertama mengenai analisisnya, kemudian mengenai pelajarannya bagi kita. Ya, oke. Mari kita lihat yang pertama mengenai penafsiran perintah pertama. Penafsiran perintah pertama. Di ayat yang ketiga, Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, mari kita analisis setiap kata yang ada di sini. Ya, setiap kata ada di sini. Apa yang dimaksud dengan perintah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku? Pertama, kalau kita lihat perintah ini menyatakan tentang hubungan perjanjian. Menyatakan hubungan perjanjian. Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 di situ muncul dua pihak di sini. Pihak yang pertama itu menunjuk kepada Tuhan. Karena Tuhan katakan di ayat yang kedua, akulah Tuhan Allahmu. Kemudian perintah itu dikatakan sebagai jangan ada padamu, katanya. Padamu. Maka kita bisa memahaminya, akulah Tuhan Allahmu, ini berbicara mengenai Tuhan yang menyelamatkan. Kemudian kata padamu menunjuk kepada setiap individu yang diselamatkan. Orang-orang yang mendengarkan. Ya, dalam hal ini secara konteksnya adalah orang-orang yang dikeluarkan dari Mesir, yang dibebaskan dari Mesir. Makanya ketika kita melihat padamu, kata padamu di sini, kita perlu memperhatikan apa yang terjadi di sini. Bagaimana perjanjian ini antara Allah dan orang Israel dibangun, gitu ya, dibangun atau diciptakan. Kita lihat, ya, jika kita perhatikan Keluaran 20 ayat 1 sampai 3 ini kan pendahuluan. Benar ya? Jadi ayat 1 dan ayat 2 itu merupakan pendahuluan. Sebelum Allah menyatakan 10 perintah, Allah menyatakan pendahuluan. Dan pendahuluan ini sangat penting. Khususnya ayat yang kedua dikatakan dengan jelas, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, kalau kita lihat, pada akhirnya perintah pertama ini bicara mengenai kamu. Kamu ini bicara tentang orang-orang yang diselamatkan dari Mesir, negara penyembah berhala. Gitu ya. Ini ada ayat-ayatnya, nanti Bapak Ibu bisa lihat dan cari, gitu ya. Di dalam Alkitab, Mesir juga di kitab Wahyu, khususnya Wahyu 11 ayat 8, dikatakan Mesir merupakan tempat di mana Tuhan disalibkan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan disalibkan di Golgota, bukan di Mesir. Maka Mesir di sini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada dunia yang telah jatuh dosa. Manusia telah jatuh dosa, mereka menyalibkan Tuhan. Dunia menyalibkan Tuhan. Ini bicara tentang dunia ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan. Maka hari ini kalau kita lihat, kita semua merupakan orang yang diselamatkan. Jangan ada padamu. Artinya apa? Kita semua adalah kamu yang dibicarakan di sini.
Ini bukan bicara hanya tentang orang Israel di zamannya Musa, tetapi bicara mengenai kita. Mengapa? Karena kita lewat kasih karunia Tuhan telah diselamatkan. Diselamatkan dari dunia dosa dan kejahatan. Maka kita yang menerima iman itu, kasih karunia iman itu, kita perlu atau kita harus menjaga perintah yang pertama ini. Karena sasarannya siapa? Mereka yang dibebaskan. Di antara kita semua, siapa yang tidak dibebaskan dari dosa dan kejahatan? Tidak ada kan? Kita semua dibebaskan dari dosa dan kejahatan lewat jasa penebusan Yesus Kristus. Itu sebabnya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Mu di sini bicara juga tentang kita yang telah diselamatkan. Kita yang telah diselamatkan. Yang kedua, ketika kita memperhatikan kamu di sini, ini menunjuk kepada mereka yang dibebaskan dari tempat perbudakan yang mengenaskan. Kalau kita lihat tempat perbudakan, nggak ada yang enak. Betul ya? Tidak ada yang enak dari tempat perbudakan. Di dalam bahasa aslinya ini menunjuk kepada rumah kekangan. Jadi tidak leluasa untuk bergerak, bahkan tidak bisa bergerak. Ini menunjuk kepada kehidupan yang menderita, menjadi budak yang hina. Selama berapa tahun? Kalau kita lihat, orang Israel tinggal 430 tahun. Ya, 430 tahun di Mesir. Makanya ketika mereka keluar dari Mesir, mereka mengalami segala kemurahan Tuhan. Mereka mengalami keajaiban dari Tuhan. Kita lihat ada muncul tiang awan dan tiang api, ya kan? Tiang awan dan tiang api, mereka bisa menyeberangi Laut Merah di atas tanah kering. Di atas tanah kering, luar biasa. Kemudian mereka makan mana dari sorga, gitu ya, roti dari sorga, mana. Mereka minum dari bukit batu. Maka mereka bisa merasakan segala kebebasan di dalam Tuhan. Itu merupakan suatu hal yang sangat berbahagia, ya, sangat sukacita, ya, sangat sukacita. Jika ada di antara kita dibebaskan dari tempat perbudakan, adakah di antara kita yang bersedih? Tidak ada kan? Kita semua bersukacita. Tetapi masalahnya banyak orang yang setelah percaya Yesus merasa tidak bebas. Ini yang harus kita pertimbangkan lagi, bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini menunjuk kepada perjanjian yang didirikan antara Allah dan kita. Bagi kita yang telah diselamatkan, kita yang telah dibebaskan dari dosa dan maut, dosa dan kejahatan, dunia yang tidak percaya, pada akhirnya kita perlu membalas jasa penebusan itu. Lewat apa? Lewat tubuh kita, gitu ya. Lewat tubuh kita untuk kemuliaannya. Nah, jadi kalau kita lihat Allah membedakan, ada sosok yang berfirman, ada sosok yang menerima firman. Inilah perjanjian didirikan. Hubungan antara Allah dan umat Tuhan itu dinyatakan. Oh, ini merupakan ada perjanjian atau 10 perintah itu, khususnya perintah pertama, itu didirikan sebagai pernyataan perjanjian. Perjanjian, ada hubungan perjanjian. Berikutnya, perintah yang pertama itu, jangan ada padamu Allah lain. Ini menyatakan keesaan Allah. Keesaan Allah. Ya. Keluaran 20 ayat 3 dikatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata di hadapanku dalam bahasa Ibraninya menunjuk kepada di depan mukaku, katanya. Di depan mukaku, di depan wajahku, katanya. Jadi bukan cuma seolah ada jarak gitu, bukan. Nah, di sini artinya tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan, di depan wajah Tuhan. Tuhan, kata Tuhan di sini menunjuk kepada, jadi kalau kita lihat Yahweh, di dalam Alkitab Indonesia itu ada Tuhan cuma huruf T yang besar, ada Tuhan yang huruf besar semuanya. Nah, untuk membedakan itu, dulu saya tidak mengerti, tetapi Tuhan huruf besar semua,
ini menunjuk kepada Yahweh, gitu ya, kepada YHWH itu. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan di sini menunjuk kepada Tuhan perjanjian. Dialah yang menetapkan 10 perintah kepada umat Tuhan. Jadi, dia merupakan Allah yang berfirman, Allah yang menyatakan firman-Nya. Dan Tuhan di sini bukan hanya berbicara mengenai Tuhan itu siapa, bukan. Tetapi Yahweh menunjuk kepada, kalau kita lihat, arti Yahweh adalah, kalau bahasa Inggris lebih enak, I am. I am. Berbicara tentang apa? Eksistensi. Memang ada, gitu ya. Memang ada. Dia ada, ya, eksistensi. Maka Tuhan di sini, Yahweh di sini menunjuk kepada Dia yang menetapkan perintah, Dia yang mensahkan perintah-perintah itu, ya, terhadap umat Tuhan. Nah, ketika dikatakan keesaan hanya ada satu Allah yang esa, ini menunjuk kepada apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Artinya, kita harus menyembah hanya Tuhan saja. Satu-satunya Allah yang esa. Dan konsep ini tidak pernah berubah. Sampai di zaman perjanjian baru, Rasul Paulus menyatakan di 1 Korintus 8, ayat 5-6 dikatakan begini. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Artinya apa? Di dunia ini banyak orang berpikir, oh di langit sana ada banyak Tuhan. Ya, banyak orang berpikir seperti itu. Oh di bumi juga ada Tuhan. Makanya ada patung-patung gitu kan. Atau apapun itu, ciptaan-ciptaan yang dituhankan. Di langit yang dituhankan. Atau mereka dalam pemahaman mereka di sorga itu sepertinya ada dalam bayangan mereka. Padahal itu hanya imajinasi saja. Gitu ya. Pada kenyataannya, seharusnya kata Allah itu pun tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Allah yang huruf kecil itu tidak boleh ada. Kenapa? Karena hanya ada satu Allah saja. Hanya Yahweh, hanya Tuhan saja. Dia, maka Allah yang berfirman, dialah yang nyata. Ya, dialah yang nyata. Kalau kita perhatikan di 1 Korintus 10 ayat 20, di situ dikatakan, bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Nah, ini Rasul Paulus tekankan. Mereka menganggap bahwa, oh ya, kami mempersembahkan ini kepada Allah. Bukan itu. Bukan. Roh jahat itu. Makanya Rasul Paulus menegur mereka. Jangan lakukan itu. Allah Tritunggal. Dialah satu-satunya sosok yang esa. Satu-satunya Allah. Sosok yang esa. Artinya apa? Artinya Allah itu, Yahweh atau Tuhan itu, Yahweh itu dialah satu-satunya pencipta, sumber hidup, penuntun. Dia satu-satunya raja segala raja. Dia pelindung, dialah Bapa. Kemudian apa? Dia satu-satunya yang menjawab doa. Dia penjawab doa. Dia penyelamat, dia penebus, serta pengantar. Dialah hakim dan tuan atas imam, serta penuntun iman. Nah, ini yang perlu kita pahami. Orang-orang harus pahami, apalagi orang yang percaya. Jangan dibingungkan mengenai konsep dari Allah itu. Hanya orang ingin mempelajari, mendalami. Padahal Alkitab bicara apa adanya. Ingin mengenal Tuhan. Inilah Tuhan ini. Ya, dia pencipta, dia sumber hidup, dia penuntun, dialah Bapa, dia raja segala raja. Dia hakim. Dia Tuhan atas iman kita. Artinya apa? Iman kita hanya kepada satu saja. Kepada Yesus saja. Kepada Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kita. Jadi manusia tidak bisa menyembunyikan sesuatu pun dari Tuhan. Tidak seorang pun yang bisa melakukan apapun secara diam-diam. Terus Tuhan nggak tahu. Tidak bisa. Tuhan tahu semuanya. Yeremia 23 ayat 24 dikatakan begini. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri di dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah dikatakan
Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Jadi Allah ada di mana-mana. Dia omnipresent. Di dunia ini pun, jika kita ada dua majikan, itu kan sangat memusingkan kan? Itu sangat memusingkan. Makanya Allah menekankan hanyalah satu saja. Hanyalah satu majikan kita. Hanyalah satu Tuhan kita. Ya, hanyalah satu Tuhan kita. Rasul Paulus kepada gereja Efesus memberikan nasihat. Efesus 4 ayat 3 sampai 6, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Jadi jangan kita dibingungkan oleh berbagai macam konsep yang berkeliaran dengan liar di sosmed dan di lain-lain gitu ya. Mari kita melihat Alkitab apa adanya Alkitab. Jika kita belum bisa paham, ya memang ada batasannya, belum waktunya. Tetapi kita mencarinya dari Tuhan. Jangan keluar dari kaidah-kaidah yang Alkitab tentukan. Nah, jadi Tuhan menyatakan bahwa di hadapanku gitu ya, di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ditekankan di hadapanku. Artinya apa? Artinya percayalah. Ini merupakan perintah untuk kita percaya keesaan keselamatan di dalam Yesus. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena mulai banyak sekali muncul, nggak mulai dari sekarang sih, sudah lama sebenarnya. Mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu udah mulai. Bahkan pemimpin-pemimpin gereja di internasional, secara internasional ya, muncul di Korea. Oh, ini pemimpin-pemimpin gereja yang besar, bukan yang kecil. Mereka menyatakan bahwa Pak, oh iya di agama lain juga ada keselamatan. Bagaimana mungkin seorang pendeta yang terkenal, yang menjadi gembala jutaan orang, mengatakan hal itu? Wah, sangat keliru. Sangat keliru, gitu ya. Jadi, Yesus datang sebagai manusia. Dialah anak Allah. Dia menjadi satu dengan Bapa. Ini menunjukkan bahwa apa? Satu-satunya penyelamatan adalah lewat Yesus Kristus. Secara khusus, mengenal Yesus. Kalau kita lihat, memperoleh hidup kekal, Yohanes 17 ayat 3 dikatakan untuk memperoleh hidup kekal, jalannya adalah mengenal Yesus Kristus yang diutus. Mengenal satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada apa? Ada banyak Allah yang salah yang diciptakan oleh manusia. Kisah 4 ayat 12 ditekankan bahwa apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama di mana kita diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Maka jika ada yang menyatakan keselamatan itu ada jalan yang lain, maka dia telah melanggar perintah yang pertama, perintah yang terutama. Berapa waktu yang lalu, sekitar apa? Tahun lalu mungkin. Seorang pendeta muda dengan sangat terkenal dengan konsep penyembahannya dan dikatakan Yesus bukanlah satu-satunya jalan. Waduh, luar biasa. Luar biasa sesat maksudnya. Itu. Jadi Yesus satu-satunya jalan. Jangan kita pernah ragu mengenai hal itu. Nggak ada jalan yang lain. Yesus sendiri sudah bilang, akulah jalan menuju kepada Bapa. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Oh, terus ada yang bilang ada jalan yang lain? Wah, bahaya kan? Bahaya. Jadi benar-benar kita harus memegang hanya Tuhan saja. Ya. Yesus, dia Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat mengenai dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Ini sebenarnya bukan nomor 2 ya, ini nomor yang ketiga. Jadi perintah kalau kita lihat jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini untuk menyatakan bahwa Allah lah satu-satunya yang sejati. Yang sejati, gitu ya. Yang sejati. Kalau kita perhatikan
dikatakan jangan ada Allah lain di hadapan. Jangan ada Allah lain. Allah lain, kalau kita perhatikan ini bentuknya bukan cuma satu Allah, bukan. Tetapi dalam bahasa aslinya itu menunjuk kepada Allah-Allah lain. Ini menunjuk kepada Allah-Allah bangsa yang lain. Bukan hanya Israel, bukan. Israel cuma tahu satu Allah saja. Tapi ini menunjuk kepada Allah-Allah bangsa lain. Allah-Allah yang palsu. Allah-Allah yang palsu. Makanya bentuknya jamak, gitu ya. Elohim Atharim, ya, digunakan begitu. Elohim Atharim. Ini digunakan 2 kali. Jadi kalau kita lihat di Mesir, ini kan Allah berbicara kepada orang Israel yang sebelumnya tinggal di Mesir. Orang Israel baru 3 bulan yang lalu ada di Mesir. Baru 3 bulan yang lalu. Dan mereka seumur hidup mereka menyaksikan orang Mesir itu menyembah berhala, menyembah dewa, banyaknya minta ampun. Itu lebih dari 80 dewa, bayangkan. Bagaimana bisa menyembah 80 dewa? Iya kan? Ada dewa singa, kerbau, kambing, serigala, anjing, kucing, burung hantu, raja wali, kuda nil, buaya, kobra, lumba-lumba, banyak sekali. Pohon-pohon juga, bahkan Firaun itu sendiri pun dewa, harus disembah. Jadi kita bisa lihat Allah ingin menguduskan mereka lewat perintah yang pertama ini. Ingin menguduskan. Dan pengudusan itu dimulai dari mana? Pemahaman mereka. Lihat pemahaman mereka. Maka percayalah, ketika kita menerima firman Tuhan, kita dikuduskan. Ya, kita dikuduskan. Jadi kalau kita perhatikan Ulangan 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekeliling. Ini menjadi suatu perintah yang sangat tegas. Sepanjang kehidupan 40 tahun di padang gurun. Tuhan berkali-kali ulang-ulang terus, ya. Nah, jadi kalau kita lihat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada Allah lain. Artinya apa? Apapun yang ingin menggantikan Allah, menduduki posisi Allah, itu berhala. Nah, kita bisa lihat ya, maknanya semakin diperluas. Nah, kita sedang memperhatikan bagian penafsiran perintah pertama. Ya, bisa diikuti kan ya? Diperluas bahkan sampai kepada zaman kita. Makanya jika ada pendapat-pendapat yang berkata bahwa itu perjanjian lama sudah kuno, 10 perintah apalagi, waduh, bikin ngantuk baca itu semuanya. Ya, sangat kasihan itu orang-orang yang menolak firman. Dan kita tahu bahwa nasib dari orang yang menolak firman hanyalah kebinasaan, gitu ya. Jadi di dalam Alkitab nggak boleh mengabdi kepada 2 tuan, 2 majikan. Kita bilang bahwa jangan menyembah Allah kemudian menyembah Mammon juga katanya. Ya, Mammon, uang gitu ya, uang. Maka kalau kita perhatikan di 2 Timotius 3 ayat 2, di hari akhir dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi manusia itu akan menjadikan dirinya sendiri sebagai Tuhannya. Dan kita lihat, ya sekarang lah, sementara kita saksikan, banyak manusia yang melakukannya. Jika kita sebagai anak-anak Tuhan tidak berjaga-jaga, kita pun akan jalankan ini. Nah, makanya kita bersyukur malam hari ini kita menerima nasihat, ajaran yang sehat, nasihat yang sehat untuk kita. Ya, untuk kita, dengan demikian kita pun tahu bahwa narsisisme itu zaman sekarang itu sudah udah secara global masuk sampai ke sudut gereja juga. Nah, makanya yang menjadi pusat sekarang ini bahkan udah bukan Tuhan lagi, tetapi pendetanya. Nah, ini pun bahaya, gitu ya, nggak boleh. Pendeta hanyalah manusia, dia bukan siapa-siapa. Pendeta hanyalah siapa? Manusia.
Jika kita tidak mendoakan pendeta, dia pun bisa jatuh. Maka kita harus mendoakan, gitu ya, mendoakan. Dan kalau kita perhatikan di Roma 1 ayat 24, Roma 1 ayat 24, di sini ayat-ayat berikut ini memperingatkan kita tentang bahaya dosa keserakahan. Kalau kita nanti, saya sedikit beritahukan tentang apa yang akan dibahas dalam perintah yang ke-10. Perintah yang ke-10 itu berbicara tentang keinginan. Jangan mengingini. Nah, jangan mengingini di sini bicara tentang keserakahan. Dan keserakahan ini, keserakahan yang dimaksud di sini, itu dimulai bukan hanya menekankan tentang perintah ke-10 saja, tetapi bahkan dari perintah nomor 1 sampai perintah yang ke-9, itu semua ternyata menekankan ada penyakit dari manusia yang perlu diobati, yang perlu dihilangkan. Kanker apa itu namanya? Keserakahan. Manusia berpikir bahwa apa? Cuma Tuhan Yesus nggak cukup. Padahal apa? Ada lagu kan? Christ is enough for me. Tuhan Yesus cukup bagiku katanya. Tetapi tetap apa? Mencari Allah-Allah yang lain. Nah, sekarang Allah-Allah yang lain itu udah modern kan? Modern. Roma 1 ayat 24, kalau kita baca di bagian situ, dinyatakan Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi mereka ingin cemar, Allah apa? Allah serahkan, ya silakan. Mau cemar, silakan cemar. Bayangkan, ketika kita masih anak-anak, dan kita misalnya mau lakukan sesuatu kesalahan, gitu ya, orang tua akan bilang apa? Jangan, iya kan? Ketika kita masih anak kecil di dalam iman, pada akhirnya masih anak kecil, masih bayi di dalam Kristus, itu Allah memperhatikan kita, membimbing kita, membesarkan kita. Setelah dewasa, terus hanya mau cemar, ingin sesuka hati, berdoa, menginginkan banyak hal, ternyata apa yang diinginkan bukan untuk kehendak Tuhan, melainkan untuk memuaskan hawa nafsu. Dikatakan apa? Allah akan menyerahkan mereka kepada kecemaran. Oh, itu bahaya sekali. Iya kan? Ayat 26 dikatakan bahwa apa? Allah, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Zaman sekarang udah nggak ada malu lagi semua. Iya kan? Apapun itu dibuka. Ya, buka di sini bukan hanya secara jasmani. Aib semua. Orang pun dibuka semua. Ya, itu. Ya, pada akhirnya dikatakan kenapa mereka melakukan itu? Ayat 28. Roma 1 ayat 28 dikatakan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah. Nah, di sini. Mereka hanya mengedepankan diri mereka saja. Hanya mementingkan diri sendiri. Fokus kepada diri sendiri. Sampai-sampai apa? Tuhan masih perlu nggak? Bodoh amat, mau Tuhan ada atau enggak? Seperti itu pikiran mereka. Makanya menjadi suatu nasihat yang sangat baik bagi kita, orang yang percaya, ketika Yesus berkata apa? Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan. Nah, ini akan kehilangan. Makanya kita harus mencintai Yesus. Lakukan apapun untuk Yesus, untuk firman-Nya, untuk penggenapan kehendak-Nya. Nah, jadi ini yang pertama mengenai penafsiran perintah pertama, kita simpulkan ya. Kita simpulkan di dalam perintah pertama itu kita bisa lihat merupakan perintah yang serius. Kenapa demikian? Karena perintahnya itu dimulai dengan kata jangan ada. Jangan ada. Maka kalau kita perhatikan jangan ada di sini di dalam bahasa apa? Kalau kita lihat ini perintah pertama, karena ini perintah pertama, ini menjadi perintah yang paling utama. Iya kan? Karena pertama disampaikan, ini yang paling penting. Jadi dikatakan, yang paling utama, jangan ada pada Allah lain. Dan perintah pertama ini
juga menekankan hubungan tujuan keberadaan umat Israel. Tujuan keberadaan dari umat Tuhan. Mereka itu ada gara-gara apa? Dan untuk apa? Mereka ada hanya untuk menyembah Allah saja. Hanya untuk menyembah Allah saja. Nggak ada tujuan yang lain. Gitu ya. Makanya dikatakan, ditegaskan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita perhatikan, jangan ada. Di situ bahasa Ibrani yang digunakan adalah lo. Kata lo. Ini kalau di dalam bahasa Ibrani ada dua kata ya untuk kata jangan ya. Dan selain kata lo ada satu kata lagi namanya al ya, kata al. Nah, kedua-duanya itu dipakai untuk larangan ya, untuk larangan. Al kemudian lo. Ini dua kata ini digunakan. Tetapi kata lo ini digunakan dengan suasana yang sangat ditekankan, artinya sangat tegas, sangat tegas. Ini mengingatkan kita kepada perintah Tuhan untuk Adam. Kejadian 2 ayat 17 dikatakan apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Jadi kata janganlah di situ itu kata lo, sama dengan Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada pada Allah lain. Mengapa? Karena berdasarkan mereka taat atau tidak, itu akan menentukan mereka akan hidup atau mati. Nah, kita sudah belajar mengenai hal itu kan. Maka jika kita perhatikan mengenai perintah 1 sampai 10, perintah 1, 2, 3, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, semuanya dimulai dengan lo, dengan larangan. Ya, kecuali perintah yang keempat dan yang kelima. Ya. Jadi ini merupakan suatu perintah yang sangat tegas gitu. Sangat tegas. Jangan. Kenapa? Karena ini menentukan kita hidup atau mati. Mau taat atau tidak. Ya memang sangat tegas. Allah itu tegas. Dia itu penuh kasih sayang, kemurahan. Allah itu dia murah hati. Makanya tutup pendamaian itu tutup tabut perjanjian ya, di atas tabut perjanjian ada namanya tutup pendamaian. Di dalam bahasa Inggris disebut sebagai mercy seat. Mercy seat. Jadi tempat kemurahan, tempat belas kasihan gitu. Dan dari situ katanya, dari mercy seat itu, tempat belas kasihan itu, Allah berfirman. Artinya ketika Allah menyampaikan firman itu, Allah sampaikan dengan penuh belas kasihan kepada umat Tuhan. Ini satu luar biasa, satu hal yang luar biasa. Kasih Allah itu sangat besar bagi umatnya, sangat besar. Kemudian diikuti dengan khususnya dikatakan jangan ada, ya, jangan ada. Ini kita kembali lagi kepada perintah pertama ya. Jangan ada. Ini bahasa Ibrani haya. Bentuk belum selesai. Haya ini artinya eksistensi, keberadaan tentang sesuatu hal. Maka ini menunjuk kepada apa? Perintah pertama ini menunjuk kepada apa? Menunjuk kepada peringatan yang serius dan tegas. Bahwa secara terus-menerus, benar-benar nggak boleh ada Tuhan yang lain. Nggak boleh Allah yang lain. Jangan lakukan hal itu. Itu sangat tegas, gitu ya. Secara terus-menerus, secara serius. Tuh. Yesaya, kita lihat. Yesaya 44 ayat 6 dikatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Nah, sangat tegas ya, sangat tegas. Ulangan 4 ayat 35 dikatakan, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Maka kalau kita baca di kitab Yesaya
Yesaya 42 ayat 8, Yesaya 43 ayat 7. Kalau kita baca Yesaya 42 ayat 8, Yesaya 43 ayat 7, di situ disebutkan kita diciptakan itu tujuannya apa? Kita diciptakan untuk memasyurkan Tuhan, untuk kemasyuran Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itulah tujuan kita ada. Makanya kalau kita lihat jika ada Allah lain, ketika ada Allah lain di antara atau di tengah-tengah umat Tuhan, maka Allah tidak menerima kemuliaan. Masih ingat? Ya, masih ingat ketika orang Israel membuat patung lembu emas? Mereka berkata apa? Oh, inilah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perbudakan Mesir. Bagaimana perasaan Tuhan? Marahnya luar biasa. Iya kan? Saya yang menyelamatkan kalian, tetapi lembu emas itu yang kalian sembah. Bayangkan. Makanya Allah akan menghakimi mereka. Untungnya siapa? Musa bertindak cepat gitu ya, mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi perantara. Maka jika kita ingat Yesus Kristus, ya Yesus Kristus ketika dia menyembuhkan orang-orang gitu ya, dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Di saat itu kalau kita baca di Lukas pasal 5, di Lukas pasal 5 Yesus berbicara, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Ya, ini membuat orang-orang tersinggung. Pemimpin-pemimpin agama waktu itu mereka tersinggung. Siapa orang ini? Dia menghujat Allah. Bagaimana mungkin seorang manusia saja bisa mengampuni dosa? Tetapi Yesus bilang apa? Yesus katakan bahwa aku berkata demikian supaya kamu tahu bahwa Anak manusia ada kuasa untuk mengampuni dosa. Jadi hanya Yesus. Nah, ini merupakan semboyan yang diserukan oleh pendeta Abraham Park, penulis seri sejarah perusahaan. Dia selalu katakan apa? Hanya Yesus. Bahkan kita tulis itu, taruh di papan, taruh di rumah-rumah. Jadi selalu setiap kali lihat, oh iya, di rumah ada hanya Yesus, only Jesus. Supaya kita ingat, biarlah hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan kita dan tidak ada Allah yang lain. Pada akhirnya, ketika kita menjaga perintah pertama dengan baik, ya, kita akan menjaga perintah-perintah berikutnya. Ya, perintah-perintah berikutnya. Dengan demikian, kita akan tetap di dalam hubungan menjadi umat Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan kita dan kita adalah umatnya. Jika dikatakan demikian, pada akhirnya kita menjadi pemilik. Nah, ini pemilik dari tanah perjanjian, pemilik dari kerajaan surga. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita bisa terus mengenal siapa Tuhan itu, apa isi hatinya, apa yang jadi kehendak Tuhan ketika dia menyatakan 10 perintah. Ya, kita akan lanjutkan dalam kesempatan selanjutnya. Saya kembalikan kepada Ibu Heni. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yudi atas pemaparannya. Sangat mengedukasikan kita semua bahwa analis perintah Tuhan ini ternyata ada pesan-pesan khusus yang perlu kita ketahui. Bapak Ibu, mari kita akan melihat pengumuman untuk acara Sema Adonai berikutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Heni. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan acara-acara Sema Adonai ke depannya. Baik Bapak Ibu, besok hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Dan kita akan belajar tentang tema pengajarannya ucapan bahagia surga yang akan dibawakan oleh Pak Evangelis Jamino Widi Sulistija MTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama ya Bapak Ibu, hari Sabtu di jam 21.00 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman yang terakhir
Dan seperti biasa Bapak Ibu, untuk hari Sabtu di jam 21 ini kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan itu sudah masuk sesi yang ke-17 ya Bapak Ibu, dengan tema plural contractions mikut yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH, dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya, nah, di hari Minggu 6 Oktober 2024, seperti biasa ya Bapak Ibu, di jam 19.00 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan ada ibadah online. Dan untuk ibadah online kita akan dipimpin oleh Ibu Heni, dan yang akan memimpin lagu pujiannya adalah Ibu Lisa. Dan untuk tema khotbah kita di hari Minggu adalah harta kesayangan Tuhan, yang akan dibawakan oleh Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Dr. Daniel Palungan MTH. Selanjutnya, ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu, diadakan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat, dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Dan untuk renungan pagi Sema Adonai ini, Bapak Ibu dapat ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman ya, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel kami, channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai, terutama yang tidak di-live-kan di channel-channel lain, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan, yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dan tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dengan begitu Bapak Ibu telah membantu channel kami, channel Cahaya Firman, untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu Heni sebagai moderator. Silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Aling. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah belajar. Saya melihat orang yang di live streaming juga sangat aktif ya. Tapi saya nggak bisa membacanya apakah itu pertanyaan atau enggak, tapi nanti sebentar saya akan tanyakan. Dan mungkin Ibu Aling juga bisa bantu kalau ada pertanyaan ya, yang ada di streaming, yang ada di StreamYard gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita sudah belajar mengenai analis perintah. Analis perintah yang pertama yaitu supaya kita mengerti bahwa ada penafsiran perintah pertama di dalam Keluaran 20 ayat 3 tadi. Dan yang kedua adalah percaya keesaan keselamatan dalam Yesus. Wow, sangat luar biasa. Biasanya ya Bapak Ibu ya, kalau kita di gereja biasanya kita hanya mendengarkan jangan ada Allah lain. Tetapi untuk lebih detailnya hari ini kita sudah diajarkan lebih spesifik ya untuk mengerti. Jadi kita memang betul-betul kita diajarkan. Jadi kita bisa menganalisis tentang jangan ada Allah lain. Nah, Bapak Ibu, ayo jangan sungkan-sungkan. Bapak Ibu yang sudah mendengarkan, apabila ada pertanyaan yang belum, silakan untuk untuk berkomunikasi supaya kita interaktif ya, supaya kita belajar. Apakah bagaimana dengan Aling? Kalau saya tanya dulu ya, dengan Aling bagaimana dengan mempelajari pelajaran ini? Apa yang Anda dapatkan hari ini? Pastikan Aling juga udah nggak asing ya dengan 10 perintah Allah gitu. Dipersilakan. Iya, baik Ibu. Kalau untuk pelajaran hari ini, kan saya menangkap bahwa di zaman Perjanjian Lama itu kan memang banyak dewa-dewa ya Pak Yudi yang disembah oleh bangsa Israel. Ada 80 tadi ya saya dengar dewa-dewa kurang lebih ya Pak. Dan di zaman itu memang teknologi tidak secanggih seperti sekarang ya Pak. Mereka Nah, jadi mereka menyembah Allah-Allah itu terhadap patung-patung. Nah,
yang saya mau tanyakan Pak Yudi, sekarang di zaman teknologi abad sekarang ini, eh, apa yang disebut dengan penyembahan berhala itu tidak mungkin lagi kepada patung-patung kan ya Pak Yudi, karena orang zaman sekarang tidak maksudnya udah jarang sekali yang melakukan seperti itu. Nah, apa aja Pak yang maksudnya disebut dengan berhala di zaman seperti sekarang ini Pak? Iya, terima kasih Pak Yudi. Jadi tadi sebenarnya memang kalau di Mesir, ya, jadi di Mesir itu ada lebih dari 80 berhala gitu ya, dewa yang mereka anggap sebagai Allah. Tapi zaman orang Israel itu kan mereka memang mengikuti Allah yang lain. Kalau kita lihat ketika mereka masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka jatuh ke dalam penyembahan dewa-dewanya atau berhalanya orang Filistin, orang Amori, orang Aram dan lain-lain. Jadi itu semuanya kalau kita lihat Tuhan tidak membuat spesifik apa saja, tetapi langsung mengkategorikannya kepada selain Tuhan itu adalah penyembahan berhala. Itu selain kepada Tuhan, selain penyembahan kepada Tuhan, maka itu adalah penyembahan kepada berhala. Makanya sangat penting di dalam hati kita itu ada siapa? Siapa yang menjadi raja kita? Siapa yang mengontrol kita? Hati kita ada apa? Apa yang kita inginkan? Makanya Rasul Paulus dia katakan bahwa Timotius berjaga-jaga ya. Itu harus kasih nasihat kepada jemaat-jemaat bahwa manusia itu akan mencintai dirinya sendiri, tidak mempedulikan Tuhan. Makanya hal-hal yang kita cintai selain Tuhan, ya, melebihi Tuhan. Posisi yang seharusnya Tuhan ada di situ, tetapi kita gantikan kepada hal yang lain, maka itu menjadi penyembahan berhala. Makanya ini pun berjalan beriringan dengan pemahaman kita tentang hal-hal yang kita inginkan, ya? Hal-hal yang kita inginkan. Apakah itu keinginan itu adalah untuk memuaskan hawa nafsu kita, gitu. Makanya tadi kan di Roma pasal 1, semua orang hidup semau diri mereka. Hidup semau diri mereka karena apa? Mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Tuhan. Jadi hidup semau diri, hidup yang tidak mau menyembah, hidup yang tidak mempedulikan hari Tuhan, tidak mau berdoa. Jadi tindakan-tindakan yang di luar iman itu merupakan tindakan-tindakan yang benar-benar hanya mementingkan diri sendiri. Pada akhirnya dia akan menempatkan dirinya di posisi Tuhan. Nah itu saya pernah dengar katanya itu kata narsis. Itu narsis itu adalah nama manusia. Ya, nama seorang manusia. Narsis itu. Jadi dia terlalu mencintai dirinya sendiri. Terlalu mencintai diri sendiri, akhirnya dia mati karena begitu cintanya kepada dirinya sendiri. Itu narsis. Gitu. Saya pernah dengar di mana itu. Nah, jadi karena manusia itu, jika kita itu misalnya mengenai uang, mengenai keserakahan, mengenai hawa nafsu kita, jika itu yang menjadi nomor satu, keinginan kita yang menjadi nomor satu, Tuhan itu sudah tidak dipedulikan. Nah, berjaga-jagalah. Itulah yang disebut sebagai sudah melanggar. Kenapa? Karena sudah ada Allah lain di hadapan Tuhan, di muka Tuhan. Ya, makanya kita juga sering mendengar jika Tuhan itu harus menjadi prioritas yang pertama. Hal-hal yang kita nomor satukan selain Tuhan, maka itu akan menjadi berhala kita. Anak-anak kita itu suatu berkat yang berharga. Kita berbahagia dan bersuka cita atasnya.
Tetapi jika anak-anak menjadi nomor satu dan Tuhan menjadi nomor dua, itu pun bisa menjadi berhala. Ya, kita memiliki hal yang lain. Pekerjaan, pasangan, suami atau istri, gitu ya. Makanya kita perlu berjaga-jaga bahwa menempatkan kehendak Tuhan itu di atas segalanya. Banyak orang sangat hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Iya kan? Banyak orang yang tahu mengenai hal itu dan suka sekali ayat itu. Suka sekali. Tetapi ayat itu sebenarnya menjadi suatu tantangan bagi orang yang percaya. Kenapa? Karena itu biasanya bukan biasanya, seringkali anak-anak Tuhan itu terjebak mengenai ayat itu hanya sampai di mulut saja. Iya kan? Hanya di mulut saja. Apakah kerajaan Tuhan dan kebenarannya itu yang duluan? Yang menjadi prioritas? Ya kalau kita mau jujur kepada diri kita masing-masing, ya enggak juga. Betul kan? Iya. Harus mendahulukan kerajaan surga. Iya, diri kita masih di depan kan. Maka berhala itu benar-benar harus diambil keluar dari dalam hati kita. Itu karena di dalam hati kita lah dikatakan bahwa akar semua macam kejahatan itu muncul datangnya dari mana sih? Dari perbendaharaan kita katanya. Dari dalam hati. Bukan datang dari orang yang lain, bukan. Duri itu, perkataan-perkataan itu kan keluar dari perbendaharaan hati. Kalau baik di dalam hati ya yang keluar yang baik-baik. Ya kalau enggak yang keluar ya duri semua, nusuk orang. Nah jadi Allah yang lain zaman sekarang itu seperti Ibu Ali bilang tadi sudah tidak lagi mengenai apa yang terlihat, ya mengenai handphone atau apa semuanya. Sekarang mengarah kepada apa? Kepada diri sendiri. Gitu. Saya yang paling terutama, yang lainnya ya bodo amat lah mereka. Yang penting saya. Nah, itu. Nah, makanya Tuhan berikan perintah kepada kita. Iya, berarti Pak bukan lagi penyembahan berhala itu kepada patung-patung ya Pak, tapi dengan lebih mengasihi diri sendiri itu dibanding Tuhan, yaitu ego kita lebih ke depan. Nah itu udah di mata Tuhan adalah sebuah penyembahan berhala ya Pak. Seperti itu ya, Pak Yudi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak Yudi untuk Terima pencerahan. kasih. Terkati. Ibu Heni ini ada pertanyaan dari Ibu Ingrid di stream ya. Ya, silakan. Boleh, silakan. Kata Ibu Ingrid, Pak Yudi, menurut para ahli, kata jangan berkonotasi negatif. Jadi seharusnya kita bukan mengatakan jangan, tapi harus dengan kata-kata positif. Bagaimana menurut Pak Yudi? Silakan Pak, jawab. Ya. Jadi kita harus kembali kepada Alkitab apa adanya Alkitab. Gitu ya. Apa kata Alkitab. Jangan sampai kita itu karena modernisasi, karena banyak hal yang kita toleransi, dan kita itu mengabaikan firman Tuhan apa adanya. Jadi ketika Tuhan bilang jangan, bilang tidak, itu memang bentuk negasi, bentuk negatif. Memang jangan, nggak boleh. Apa sekarang kita seperti film itu yang dikatakan yes man. Setiap kali dikatakan apa? Yes. Harus positif kan? Oh iya, nggak boleh ada kata jangan. Jadi apa? Oh iya, lakukan nih. Yes, lakukan. Yes, lakukan. Yes, lakukan. Apakah seperti itu? Pada akhirnya kita hanya memuaskan hati orang, tetapi kita melawan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah jangan ada Allah lain. Itu negatif. Memang apa adanya negatif. Gitu kan? Karena kata jangan itu harus ada. Harus ada. Untuk apa? Untuk mencegah kita dari melakukan dosa. Makanya kata jangan itu. Makanya ahli-ahli zaman sekarang itu mereka melihatnya dari sisi apa? Ya, saya nggak tahu ahli-ahli yang dimaksud itu berbicara tentang negatif itu seperti apa? Perkataan jangan. Mungkin misalnya gitu ya. Oh, kepada anak ketika parenting itu maka ilmuwan berkata jangan selalu bilang kepada anak-anak terus jangan. Nanti anaknya ketakutan dan paranoid. Masa depannya akan terganggu dan lain-lain. Lakukan itu di luar Tuhan, maka akan jelek semuanya.
Tetapi jika kita lakukan di dalam Tuhan, maka parenting kita di dalam Kristus. Nah, seperti itu. Jangan terima mentah-mentah apa yang disampaikan oleh ahli-ahli di bidang tertentu, kemudian kita terapkan secara keseluruhan, menyeluruh, bahkan sampai kepada Alkitab. Itu sangat tidak berhikmat. Kita lihat Alkitab apa adanya, kehendak Tuhan itu apa? Bahwa dengan kita tidak memiliki Allah yang lain, pada akhirnya jangan ada Allah lain. Itu membuat kita tetap hidup, tetap menerima kasih Tuhan. Ya. Apakah kita ketika kita besar, kita tidak pernah mendengar kata janganlah? Enggak kan? Ya. Ribuan kali kita dengar itu, ribuan kali. Tetapi kata itulah yang membentuk kita. Hal yang sama kepada orang yang lain, kepada anak-anak, ya, kepada keluarga. Jika memang itu tidak boleh, janganlah. Jika harus jalankan. Nah, itu kita memohon hikmat dari Tuhan untuk membimbing kita sehingga tepat penggunaannya. Tetapi dalam hal ini, pembahasan kita hari ini, jangan. Itu adalah kata negasi, negatif. Yes, benar. Karena memang apa? Jika itu menjadi positif, mati semuanya. Buat apa? Coba rubah jadi positif. Ya. Ya. Ada, milikilah Allah lain. Akhirnya apa? Mati. Iya kan? Ya, karena bertentangan dengan kehendak Allah. Ya, seperti itu. Jadi ya, seperti tadi saya jelaskan, jika ada yang menyatakan seperti itu, kita harus berhikmat untuk melihat jika Alkitab bilang, jika ya, ya, jika tidak, tidak. Seperti itu. Ya, harus tegas, apa adanya. Ya, jangan setengah-setengah. Boleh atau enggak? Enggak boleh. Ya, jangan. Harus. Nah, itu. Iman adalah mengenai apa? Melakukan apa yang ini ada yang berpandangan begini ya, tetapi agak masuk akal juga gitu. Iman adalah melakukan hal yang tidak saya mau, tetapi harus melakukan apa yang saya tidak mau. Jadi iman itu adalah tentang tidak melakukan apa yang saya mau. Jadi tidak melakukan apa yang saya mau dan harus melakukan apa yang saya tidak mau. Jadi saya pikir perkataan itu secara daging ya, secara daging make sense itu, masuk akal, iya kan? Karena kalau kita hanya mengikuti keinginan kita, ya itu di luar iman, karena hanya ada hawa nafsu saja daging ini. Tetapi di dalam Tuhan, di dalam iman, pada akhirnya kita lihat firman Tuhan apa? Harus lakukan. Rasul Paulus bilang apa? Bertentangan dengan daging katanya. Memang bertentangan. Bertentangan dengan manusia lama, memang bertentangan. Tetapi kita harus jalankan. Nah, jadi mari kita lakukan firman apa adanya, firman Tuhan dengan pemahaman dan dengan kasih. Terima kasih. Ya. Baik, untuk Ibu Ingrid kalau masih ada, tolong diketik segera sebab ada satu pertanyaan lagi di live chatting di Zoom. Saya akan bacakan dari Ibu Arinda dari yang di Jerman ya. Terima kasih Bapak Yudi untuk pelajaran hari ini yang sangat memberkati bagi kita semua. Di Indo, khususnya di Jawa, sampai sekarang masih banyak berhubungan dengan okultisme, penyembahan, berdoa kepada leluhurnya, dan minta sesuatu restu, dan lain-lain. Apakah ini juga termasuk penyembahan berhala, Pak Yudi? Tolong dijawab, Pak. Ya, jadi ketika berbicara tentang okultisme, ini agama tradisi. Agama tradisi. Hal ini bertentangan dengan pengajaran Tuhan. Dan seperti Ibu nyatakan, apakah ini termasuk penyembahan berhala? Yes. Ya, apa adanya. Ya, memang demikian. Karena kita hanya meminta sesuatu dari siapa? Dari Tuhan saja. Dari Tuhan saja. Kita berdoa kepada siapa? Tuhan saja. Kita menyembah kepada siapa? Tuhan saja. Ya, seperti itu. Itu adalah okultisme.
Makanya jika ada kaum keluarga yang masih melakukannya, jangankan begitu, di dalam tradisi Chinese gitu ya, itu kan bakar hiu, Ya, ya, ya dupa. kan, bakar hiu, bakar dupa, gitu ya, Mhm. seperti itu. Nah, ini hal seperti ini pun sebenarnya kan tidak boleh, ya. Iya, Tetapi anak Tuhan banyak yang apa ya, dengan tegas tidak melakukan, atau juga ragu-ragu akhirnya ya udah untuk menghormatilah supaya aman lah ini keluarga. Banyak seperti itu. Tetapi saran saya itu adalah lebih baik kita sampaikan iman kita tuh seperti apa, gitu. Sampaikan iman kita seperti apa. Jika mereka masih melakukan itu, ya kita doakan gitu. Tetapi kita pun tidak bisa dipaksa untuk melakukan hal tersebut, ya kan? Kita kasih tahu iman kita seperti apa. Nah, itu nggak perlu. Jadi kita harus perlu hikmat gitu ya. Jangan dipenuhi dengan apa akhirnya bikin masalah besar gitu ya. Tetapi kita minta hikmat dari Tuhan tuntunan. Dan salah satu cara yang mungkin kita bisa coba adalah setelah kita berdoa kita sampaikan bahwa sebenarnya hal ini tidak perlu lagi karena kita sudah di dalam Tuhan. Ya, kita Mhm. perlu menyembah Tuhan saja. Dan Tuhan itu bukan Tuhan yang apa ya, samar-samar, bukan. Dia pernah datang dalam sejarah manusia. Dia mati tetapi bangkit kembali. Siapa yang pernah mati dan bangkit kembali? Terangkat ke sorga, disaksikan banyak orang. Makanya Kristen ada sampai hari ini. Nah, itu Tuhan yang kita pegang. Yang tidak mengalami, tidak yang bisa menang atas maut. Mengatakan bahwa apa? Ternyata masalah terbesar manusia yang adalah namanya kematian itu bisa dikalahkan. Nah, kita bisa jelaskan sambil kita berdoa, minta hikmat. Ya, mungkin itu kita bisa coba. Gitu ya. Jadi okultisme banyak dilakukan. Ya, jangankan begitu. Ya, dengan tegas saya katakan dari kalangan tetangga kita pun masih, bukan tetangga, sepupu kita, gitu Mhm. ya. Nah, mereka pun masih melakukan. Mereka berdoa kepada orang kudus. Alkitab katakan apa? Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada orang kudus. Alkitab sendiri nyatakan. Itu menjadi suatu dosa yang sangat besar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa baca di buku yang ketujuh, seri yang ketujuh, itu dijelaskan dengan detail mengenai bagaimana penyembahan yang harus dilakukan. Penyembahan yang salah itu seperti apa? Yang melanggar perintah pertama. Ya, Mhm. jadi bisa membantu kita dalam memperluas pemahaman. Ya, demikian Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Pendeta Yudi. Ya, Ibu Ingrid mengatakan terima kasih juga. Tuhan memberkati. Bapak Yudi mau bertanya ini untuk umum ya. Kan bangsa Israel itu kan telah melihat mujizat Tuhan yang secara luar biasa. Dari bagaimana Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir dengan ada 10 tulah ya. Dan kemudian mujizat yang terakhir yang mana Tuhan mengeluarkan mereka dengan tulah yang ke-10, mereka diselamatkan dengan Paskah itu ya. Dan kita melihat juga bangsa Israel ini siapa yang bisa membelah laut? Siapa yang bisa membelah? Hanya Tuhan saja. Berarti kan tidak ada Allah lain ya, cuma Allah lain. Jadi bangsa Israel ini waktu di padang gurun itu kan sudah mengetahui dalam perjalanan mereka hanya Allah benar. Nah, tapi kenapa bisa terjadi waktu Musa naik ke gunung itu dan mereka waktu Musa turun menemukan umat bangsa Israel yang tegar tengkuk ini masih mendirikan Allah-Allah lain gitu. Nah, ini mungkin bisa menjawab kepada audiens ya, kepada pemirsa yang sedang menonton acara ini. Silakan Pak Yudi. Baik, kalau kita kalau kita lihat di dalam Alkitab, ketika orang-orang Israel keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka
telah menyaksikan banyak sekali kedahsyatan, Ya. kedahsyatan dari Allah, kuasa Allah yang luar biasa. Tetapi kenapa mereka masih jatuh dalam dosa, Ya. gitu ya? Nah, kalau kita perhatikan, yang pertama itu, alasan yang pertama, mereka hidup di lingkungan penyembahan berhala itu untuk waktu yang sangat lama, sehingga proses untuk membuang kebiasaan lama itu perlu waktu yang sangat lama, sehingga mereka pun masih jatuh meskipun sudah lihat itu, ya, meskipun sudah lihat itu. Contoh, orang Israel itu, mereka seumur hidup mereka 430 tahun mereka hidup di Mesir. Bayangkan 430 tahun mereka hidup di lingkungan dari nenek buyut mereka, papanya nenek buyut mereka, nenek buyut mereka, nenek mereka papa mereka sendiri. Setiap hari semua itu ada hal yang biasa. Sehingga itu suatu hal yang sudah terbiasa dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka tahu bahwa oh, ada Tuhan itu, katanya. Mereka tahu juga. Tetapi mereka terbiasa mengenai hal tersebut. Itu sebabnya ketika 10 tulah dijatuhkan ke atas Mesir, itu menjadi saat yang sama Allah menghukum dewa-dewa Mesir. Dewa-dewa Mesir. Tetapi kembali lagi, orang Israel, mereka itu, ya, penyembahan berhala itu sudah masuk ke dalam mereka. Dan perlu waktu untuk mereka itu disingkirkan. Kalau kita bandingkan dengan diri kita di zaman modern sekarang ini, kita telah menerima Yesus Kristus. Seharusnya manusia lama kita kan sudah nggak boleh ada. Tapi karena kita lama sekali hidup di dalam tubuh manusia lama itu, untuk memisahkannya sedikit demi sedikit itu perlu waktu yang lama. Bahkan sampai hari ini bisa saja bicara masih muncul perkataan yang begini. Ya, silakan apa saja boleh, tetapi jangan pencet tombol yang itu. Jangan pencet tombol yang itu, jangan bahas mengenai hal itu. Sekali disentuh, dibahas, pasti saya meledak. Apakah itu sudah baru? Sudah manusia Tidak. baru? Tidak. Enggak, itu masih manusia lama. Jadi orang Israel, mereka telah menyaksikan semua kedahsyatan Tuhan. Tetapi tadi, mereka terlalu lama hidup di perbudakan Mesir, terbiasa dengan lingkungan penyembahan berhala. Pada akhirnya mereka masih ada di dalam hati dan pikiran mereka praktek-praktek yang demikian. Ya, praktek yang demikian. Kenapa munculnya lembu? Ya betul kan? Kenapa lembu? Kenapa nggak kuda, singa, dan lain-lain? Kan ada banyak dewa-dewa kan? Kenapa harus lembu? Karena orang Mesir itu pekerjaan utama mereka adalah pertanian. Pertanian. Jadi lembu-lembu itu dipakai untuk bisa selamat, untuk bisa hidup harus ada lembu. Makanya mereka menyembah lembu itu. Itu suatu kebiasaan dari Mesir. Orang Mesir juga menyembah lembu. Nah, hal yang kedua itu gara-gara orang bajingan. Nah ini Alkitab LAI, bukan saya yang ini ya. Kadang-kadang kalau dengar kata bajingan itu kan kurang enak dengar ya. Tetapi Alkitab bahasa Indonesia LAI, terbitan LAI, tulis itu bajingan. Siapa bajingan di sini? Bajingan di sini di dalam bahasa aslinya menunjuk kepada kumpulan banyak bangsa, campuran bangsa-bangsa yang ikut keluar saat Exodus. Nah, apa yang terjadi kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang bajingan ini, campuran bangsa-bangsa lain ini? Mereka kan nggak tahu Tuhan. Mereka kenal Tuhan itu siapa. Karena mereka itu ada yang orang Kanaan, ada orang mana gitu kan, macam-macam mereka, banyak bangsa, campur-campur di situ. Mereka keluar. Musa mengambil perempuan Kus kan, perempuan Ethiopia. Jadi ada bangsa Afrika juga, bangsa Ethiopia yang keluar juga. Kemudian ada bangsa Kanaan juga yang ditawan, mereka juga keluar. Nah, apa yang mereka lakukan?
orang-orang ini, mereka yang tidak kenal Tuhan itu siapa, mereka cuma berpikir, ya mumpung lagi keluar ini bebas ya kan, ya kita juga mau bebas, ya kita mau bebas. Jadi mereka nebeng. Tetapi dalam perjalanan, mereka yang pertama-tama mengeluh. Pertama-tama mengeluh. Ketika mereka mengeluh, makan ini terus, ini lagi, nggak ada daging. Kok nggak ada daging sih? Tuhan kamu minta dong ke Tuhan kamu. Masa cuma ini aja? Hari ini mana? Besok mana? Lusa mana? Mana lagi? 1 tahun kita di sini, mana lagi? Iya. Aduh, kita perlu daging. Orang Israel yang dengar itu, bener juga ya. Iya, masih ingat gak dulu kita kan kerjaan sama kan meskipun budak, tapi ketika makan daging, rempah-rempah, bumbu-bumbu semuanya, ya kita juga kebagian kan? Masih ingat gak rasanya? Iya, waduh ini sampai iliran, enak sekali, wah masih ingat itu. Akhirnya buka mata, mana lagi? Mereka Komplain. memuntah, mereka Iya. komplain. Jadi pengaruh yang kedua itu gara-gara apa? Ini bajingan-bajingan ini, makanya Alkitab Indonesia langsung bilang itu bajingan, tukang provokasi gitu. Sehingga mereka menyebabkan orang Israel mengeluh. Nah, jadi ada pengaruh yang demikian. Makanya meskipun sudah menyaksikan kemurahan Allah, jika ada satu orang mengeluh, tuh lihat tuh pendeta tuh. Pendetanya kayak gitu. Lihat tuh ibu pendeta, lihat tasnya. Aduh, tuh, lihat tuh. Satu orang bicara, semua langsung memperhatikan. Waduh iya ya, oh iya ya. Wah bapak pendeta kayak gini, keluarnya begini, akhirnya mengeluh semuanya. Seperti itu, hal yang terjadi juga di gereja kan. Terjadi Ya, di dalam keluarga, di mana-mana betul. terjadi. Dalam pelayanan, ya, Pelayanan juga sama. Kalau itu, sahabatan. kenapa dia terus? Kenapa nggak kamu? Kamu kan Ya, bagus. ya, betul. Banyak orang yang memprovokasi. Jadi di gereja ada semuanya. Nggak jauh Betul. beda, ya, nggak jauh beda dengan di padang gurun. Nah, kan kita Betul. perlu berjaga-jaga, yang telah menerima kasih karunia Tuhan telah sadar lebih dulu, biarlah menjadi dewasa lebih dulu, Betul. ya, sehingga Betul. menyikapinya pun dengan lebih berhikmat. Ya. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan terakhir ya, dari Bapak Timotius Eko di dalam chattingan. Tanya Pak Pendeta Yudi, di Perjanjian Lama, raja-raja di Israel juga sembah, bahkan para bawahan contoh Raja Daud disembah sampai mukanya menyentuh pada tanah. Gimana menurut pandangan Alkitabiah soal Ya, tentang ini? Ya, silakan baik. Pak. Jadi kalau kita lihat tentang raja, ya, khususnya Raja Israel, sikap sembah dari sembah sujud dari rakyat, dari bawahan-bawahan terhadap raja, itu merupakan sikap menghormati. Ini menghormati atas posisi pemimpin. Memang seperti itu, memang seperti itu. Tetapi mereka bukan melakukannya menganggap dia itu Tuhan, bukan. Nah, ya kita harus bisa membedakan, gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan ini yang mana. Gitu. Ada satu raja di dalam keturunan Daud, namanya Uzia. Uzia ini ada satu ketika dia raja yang baik di awalnya. Tetapi pada akhirnya dia kena kusta. Gara-gara apa? Gara-gara dia memberikan korban persembahan dalam bait suci. Nah, dia menyalahi otoritas firman. Otoritas firman ya, bukan otoritas pekerjaan, itu nomor 2. Tetapi firman Tuhan sudah menegaskan, yang berhak untuk menjadi pengantara, memberikan persembahan, hanyalah orang Lewi. Hanya imam. Uza, dia bukanlah seorang imam, tetapi dia ingin menduduki posisi itu. Seolah-olah dia bisa merubah firman Tuhan. Akhirnya dia kena kusta. Dia dikucilkan di 3 tahun terakhir pemerintahan dia.
Nah, itu yang terjadi. Ya, itu terjadi. Selain daripada itu, semua tindakan yang dilakukan adalah tindakan untuk menghormati, ya, menghormati. Sampai mukanya menyentuh ke tanah. Emang tradisi zaman itu seperti itu. Tradisi ya, tradisi. Kalau sekarang kan enggak kan? Oh, kalau ada yang lakukan itu kan zamannya sudah berbeda. Tapi zaman dulu jika kita tidak lakukan, itu berarti tidak hormat. Seperti itu. Ya, maka kita harus lihat secara konteksnya bagaimana. Ini konteksnya. Berarti apa? Oh iya, waktu itu sikap mereka adalah menghormati raja sebagai perwakilan Tuhan. Tetapi bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Tapi mereka mengakui, mereka taat kepada perintah raja. Sebagai rakyat atau sebagai bawahan. Nah, seperti itu. Kayaknya udah terjawab ya, seru hari ini ya kita belajar ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa, minggu depan masih kita berlanjut tentang pelajaran 10 perintah ini ya. Jadi Bapak Ibu tetap bersama kita karena Bapak Ibu beruntung ya, karena melalui pelajaran sejarah penebusan Anda bisa mengetahui pelajaran Alkitab secara sistematis, secara detail ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri, mari kita minta Bapak Pendeta Yudi untuk memberikan conclusion dan doa berkatnya. Dipersilakan Pak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang pertama dan yang terutama di dalam 10 perintah. Latar belakangnya adalah Tuhan menyatakan, Tuhanlah Allah yang membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Dan tujuan mereka keluar dari tanah Mesir adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan menunjuk kepada menyembah hanya kepada Tuhan. Yahweh, hanya Dia saja. Kita hari ini, kita pun telah menerima kasih karunia, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam kita perlu memperhatikan bahwa Yesuslah satu-satunya target penyembahan kita. Hanya Yesus. Dan ketika kita benar-benar menaruh Yesus di dalam hati kita, menjadi raja atas kita, Dialah Allah atas kehidupan kita, pada akhirnya kehidupan kita pun berkenan di hadapan Tuhan. Dan bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bagi orang yang senantiasa ada dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya, ada berkat dan kasih karunia Tuhan. Ada kehidupan yang kekal, jalan menuju hidup yang kekal. Kiranya lewat memperhatikan penafsiran perintah, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, hari ini kita pun dimampukan oleh Roh Kudus. Kita bisa membedakan dengan cermat apakah kita sementara menjaga perintah pertama dengan kasih atau dengan terpaksa. Apakah kita sedang menjaganya dengan penuh memperhatikan bahwa Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita atau belum. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah menyatakan kehendak-Mu bagi kami. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu merupakan bentuk kasih Tuhan bagi kami. Supaya kami pun ketika menaati perintah yang pertama, ini menjadi bukti kami mengasihi Tuhan. Bapa, bantu kami untuk mengasihi Yesus. Dengan segenap hati kami. Dengan segenap kehidupan kami. Bantu kami untuk mengasihi Engkau dengan tidak menduakan Engkau. Bila mana masih ada dalam hati kami, pikiran kami, hal-hal yang lain, sehingga menuntun kami kepada suatu situasi bahwa kami hanya memperhatikan diri kami sendiri, hanya memperhatikan hal-hal yang lain selain Tuhan. Ampunilah kami. Tolong Roh Kudus membimbing kami untuk memperhatikan. Lewat firman-Mu hari ini, terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur atasnya. Biarlah kami lebih memperhatikan akan perintah yang pertama. Di minggu depan kami akan melanjutkan pelajaran ini. Biarlah Engkau yang terus menjaga kami sehingga kami bisa tetap mengikutinya. Sehingga kami bisa menerima pemahaman yang penuh tentang perintah yang pertama. Sampai hari ketika kami belajar lagi itu datang,
kami memohonkan Engkau yang akan menyertai kehidupan kami semua. Sertailah anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ya Bapa, dengan kasih karunia-Mu dan kasih-Mu. Belas kasih Tuhan biarlah tercurah atas kehidupan mereka. Tolong Engkau yang memperhatikan dan mendengarkan, menjawab segala hal yang dimohonkan dalam doa. Dan kami percaya ketika kami melakukan semuanya di dalam Tuhan, ya, ada firman di dalam kami, maka Engkau yang akan menjawab dan memperhatikan setiap kehidupan kami. Bapak tolong curahkanlah kesehatan bagi kami semua, terutama bagi tim pelayan-Mu lewat channel Cahaya Firman yang telah berusaha sehingga acara ini bisa terjadi, kelas ini bisa dilaksanakan. Kami mengucap syukur atasnya dan tolong Kau sertai setiap kehidupan mereka, setiap kehidupan anggota keluarga, pekerjaan yang mereka jalankan, pelayanan yang dilakukan. Bapa biarlah semuanya memuliakan nama-Mu dan kami semua menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya kelas ini hanya benar-benar hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Bila mana ada yang masih kurang, kiranya Engkau yang akan melengkapi semuanya dengan keharuan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih Pak Pendeta Yudi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berpisah saat ini. Selamat beristirahat buat teman-teman yang ada di Indonesia dan buat yang ada di Eropa sudah mau menjelang sore hari ya, udah mau malam. Ya, buat Bapak Ibu juga di sana juga selamat beraktivitas ya. Dan buat kami juga yang ada di Amerika, Bapak Ibu jangan lupa minggu depan kita masih terus berlanjut mempelajari mengenai 10 perintah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.